Kali ini saya dan teman-teman saya akan membedah buku yang berjudul Pancasila, Representasi Nasion dan Demokrasi, Model Keadaban bagi Negara, Pluralitas dan Kewarganegaraan, yang ditulis oleh Mokhtar Pabotingi. Jadi, para teorisi kontemporer tentang demokrasi maupun barisan-barisan reformasi yang berjuang melaksanakan demokratisasi di Indonesia serta masyarakat Indonesia selebihnya sejak 1998 sama-sama melakukan kesalahan besar yang sama, yaitu tidak mengindahkan sentralitas nasion sebagai modal keadaban publik. Praktis modal salah satunya. Sudah sejak awal 1990-an, perjuangan intelektual ditunjukkan pada penyadaran akan niscayanya menyadari sentralitas nasion, terutama mode kerja autosentrisitasnya dalam menentukan berhasil atau berpulang tidaknya demokrasi dengan mode kerja rasionalitas politiknya. Sentralitas nasion dalam demokrasi atau lebih tepat simbiosis dari keduanya diuraikan 6 tahun silam. Nasion, kolektivitas politik terbesar, memiliki bangunan efektif historis terkuat bagi tegaknya demokrasi. Sebaliknya, dengan landasan objektif rasionalnya dalam menata berbagai masalah keadilan dan kemerdekaan, demokrasi memperkuat serat dan akar tujuan nasion. Dengan kata lain, ada hubungan kausal simbiotis antara nasion dan demokrasi. Secara historis, nasionlah yang menumbuhkan demokrasi, tetapi dengan mekanismenya yang terbuka dan akuntabel, serta sistem perwakilannya yang inklusif, demokrasilah yang selanjutnya memelihara dan memperkuat nasion. Pada tahun 1997, terbit karya penting dan cemerlang Roger M. Smith yang memunculkan kembali kesadaran akan sentralitas nasion dalam demokrasi, mengkritik pengikisan identitas nasional dari kubu para pendukung posisi pluralis budaya. Smith kembali menekankan bahwa pluralitas baru bermakna jika negara dipayungi oleh nasion, jika keragaman diikat oleh suatu agenda politik makro yang disantuni bersama oleh setiap kelompok politik, ekonomi, maupun kultural dalam suatu negara. Nasion memang adalah suatu kolektivitas politik dengan agenda politik makro bersama. Jika kita memahami Ernest Renan secara benar, akan tertangkap bahwa sebelum berlakunya hubungan kausal simbiotis antara nasion dan demokrasi, di dalam nasion terlebih dahulu berlangsung hubungan yang sama antara Bhinneka dan yang Eka. Di dalam nasion, yang Bhinneka baru luhur dan bermakna sebab ada yang Eka, dan begitu juga sebaliknya. Nasion mendirikan negara untuk menegaskan aktualisasi yang luhur dan bermakna itu. Penekanan kebhinekaan dengan cara menafikan keekaan seperti yang dicanangkan oleh Kim Lika, lambat atau cepat akan menghantam para pendukung kebhinekaan itu sendiri. Salah satu sumber kesalahkaprahan kita dalam berpolitik ialah memandang Pancasila sebagai ideologi negara, padahal eksistensi kelima sila itu bisa dikatakan hampir 2 dasawarsa mendahului negara kita. Gagasan-gagasan tentang Pancasila sebetulnya sudah terkandung jelas dalam asas-asas Perhimpunan Indonesia, begitu pula dalam Sumpah Pemuda maupun dalam Indonesia Freeze. Dan Indonesia menggugat 2 pidato pembelaan yang sama luar biasanya dari 2 tokoh utama pendiri nasion kita. Maka perlu sekali bagi kita untuk menegaskan 2 hal. Yang pertama, Pancasila bukanlah ideologi negara, melainkan ideologi nasion. Gagasan-gagasan tentang nasion dalam sejarah politik mendahului dan menjadi dasar serta memotori terbentuknya republik kita. Kedua, Pancasila adalah representasi ideal-ideal pokok kita tentang nasion dan demokrasi sekaligus. Dengan membaca dan menangkap teks-teks serta sejarah penderitaan yang panjang di bawah kolonialisme Belanda, akan terbaca dan tertangkap pula lah yang afektif historis pada Pancasila, sesuatu
yang hangat sebab ia merumuskan jati diri agenda dan atau ideal-ideal nasion kita. Mengurut panjangnya pelecehan atau bahkan pengkhianatan pada nasion dan demokrasi, khususnya yang dilakukan oleh Orde Baru. Cukuplah jika disimpulkan bahwa krisis multidimensional yang kita alami saat ini tak lain adalah akibat bertimbunnya pembodohan, irasionalitas, dan kejahatan politik rezim Orde Baru selama 32 tahun. Perampokan dana 40 miliar rupiah untuk fakir miskin dan saudara-saudara kita yang terderita antara tahun 1999 sampai 2000 adalah pengkhianatan terhadap nasion. Begitu pula pengesahan undang-undang penambangan di bawah hutan lindung. Begitu pula korupsi yang terus merajalela. Begitu pula tuntutan lembaga DPR untuk terus meminta dan menetapkan kenaikan gaji mereka sendiri. Begitu pula tak terhitung impunitas terhadap para koruptor dan pelanggar HAM besar. Begitu pula illegal logging dan rantai panjang keserakahan yang merusak lingkungan hidup bangsa kita, pelaksanaan pendidikan negeri secara tanggung jawab, pembiaran merajalelanya narkotika, serta pornografi. Pengkhianatan lepas-lepas terhadap nasion seperti ini tak terhitung. Jika ke situ kita tambahkan pengkhianatan sistematik terhadap nasion seperti pelecehan hak konstitusional kita semua akan kebebasan melaksanakan agama dan atau kepercayaan kita masing-masing, sempurnalah pengkhianatan itu. Kita menolak perda-perda syariat Islam sama sekali bukan karena kita kurang taat atau kurang religius, melainkan karena kesadaran politik bukan hanya akan kebinekaan kita, melainkan juga bahwa di dalam kebebasan menjalankan agama dan atau kepercayaan tersebut terkandung kebajikan publik yang jauh lebih besar. Ia menyantuni kebajikan bagi semua pihak, bagi semua warga negara. Ia menyantuni bukan hanya kaum muslimin pendukungnya, melainkan juga kaum muslimin yang tidak mendukungnya. Sebab di dalam penolakan sebagai kaum muslimin terhadap pelaksanaan syariat Islam juga terkandung kebajikan yang bisa lebih besar daripada yang hendak diusung oleh saudara-saudaranya. Dan jika benar religiositas sejati yang tuju dan bukan kepentingan-kepentingan sempit, kita bahkan paling tidak dapat menggunakan 7 nalar. Mengapa pelaksanaan syariat Islam seharusnya dibatalkan? Atas rangkaian pertimbangan yang sama relevannya itu pula lah kita menolak RUU APP. Baik dalam hal prinsip kebebasan beragama maupun prinsip kesetaraan warga negara di bawah negara nasion dan atau republik kita. Pancasila merupakan landasan yang kokoh bukan hanya karena ia dilahirkan dengan memenuhi keabsahan prosedural sekaligus, melainkan karena per teks maupun per intensi historis ia, sekali lagi, merupakan modal keadaban publik kita di atas mana negara nasion dan demokrasi nasional kita mesti ditegakkan.